teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membawakan drama yang berjudul Ande-Ande Lumut. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alfia Bibah dari absen 7 berperan sebagai Kelenting Kuning. Perkenalkan, saya Angel Ramoha Azhara dari absen 14 berperan sebagai Ande-Ande Lumut. Perkenalkan, saya Anita Verlita nomor absen 18 berperan sebagai Kelenting Merah. Perkenalkan, saya Artika Dewi Asmarani dari absen 21 berperan sebagai Mbak Randa Kelenting, prajurit, dan Yuyu Kangkang. Perkenalkan, saya Denis Cahaya Wulandari dari absen 30 yang berperan sebagai Mbak Rondo Dadapan dan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Deviana Aprilia berperan sebagai Kelenting Biru dan sifat baik Kelenting Kuning. Terima kasih, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, di sebuah negara yang subur makmur, tertib dan teratur, tinggallah seorang pangeran yang hidup serba berkecukupan. Pangeran tersebut adalah putra mahkota yang akan menggantikan takhta berikutnya. Akan tetapi, pangeran tidak puas dengan kehidupan yang serba berkecukupan. Dia ingin mengembara, menyusuri hutan demi hutan, mencari jati diri dan pengalaman hidup. Kamu di mana, Jo? Pangeran, kamu di mana, Pangeran? Aduh, kamu ini hati-hati, Jo. Maaf, Pangeran, saya tidak tahu kalau di belakang ada Pangeran. Kamu ini sini, Jo. Saya mau cerita. Ada apa, Pangeran? Kok tidak ada binatang ya hari ini, Jo? Iya, sepi sekali. Tapi ini di mana ya, Pangeran? Kenapa kamu tanya saya? Emang saya tahu? Ya mungkin saja Pangeran tahu. Melihat ada orang di hadapan mereka. Siapa itu, Jo? Maaf, Mbak. Boleh saya bertanya? Ini sih, Mbak. Oh, udah. Siapa kalian? Saya pengembara, Mbak. Maaf, ini desa apa ya? Ini desa Dadapan. Kalian sedang apa? Saya sudah mengembara, Mbak. Tapi tersesat, tidak tahu jalan. Kalau begitu kalian ikut saya pulang aja bagaimana? Saya jadikan kalian anak. Wah, baiklah, Mbak. Saya mau. Kamu saya namakan Ande-Ande Lumut dan kamu ikut saya ya. Baiklah, Mbak. Di sebuah desa, yaitu desa Jenggala, tinggallah seorang wanita yang sangat cantik bersama ibu tirinya dan dua saudara tirinya yang bernama Kelenting Merah dan Kelenting Biru. Wanita tersebut bernama Kelenting Kuning. Sayangnya, Kelenting Kuning diperbudak dan dicaci maki oleh ibu dan saudara tirinya. Kelenting Kuning, cepat bawakan masakanmu. Kami sudah tidak bisa menahan lapar. Baik, Kak. Kuning datang. Coba sini. Masa gini aja nggak enak banget, dasar gak becus. Maaf, Kak. Sudah, kamu memang dia becus kuning. Anakku Ande-Ande Lumut, Iya, Mbak. Ada apa? bukankah kamu sudah seharusnya menikah? Iya, benar, Mbak. Sebenarnya saya sudah punya dambaan hati, tetapi tidak tahu siapa dirinya. Oh begitu. Bagaimana bila Mbok buatkan kamu semacam sayembara untuk mencarikan kamu jodoh? Baiklah, Mbak. Pengumuman, ada jejaka yang sedang mencari wanita dambaannya. Yang berminat harap ke rumah Ande-Ande Lumut nanti siang. Pak, di mana rumah Ande-Ande Lumut? Loh, ini tidak tahu. Rumah Ande-Ande Lumut sudah diketahui banyak masyarakat, terutama kaum hawa. Iya, Pak, saya tidak tahu. Hei, ada apa ini? Ada jejaka yang sedang mencari wanita dambaannya. Wah, benarkah? Harus ikut kita. Iya benar. Ya sudah, saya pergi dulu. Pergi saja sana, nggak usah kembali. Dasar cantikan galak. Apa katamu? Gak apa-apa. Mbak, Ande-Ande Lumut sedang mencari wanita dambaannya. Apakah aku boleh ikut? Tentu saja, anakku. Biru, apa kamu juga mau ikut? Tentu saja, Mbak. Iya, Mbak. Pasti Ande-Ande Lumut akan memilih antara aku atau Adi. Baiklah, kalau begitu nanti kita siap-siap menuju rumah Ande-Ande Lumut, oke? Oke, Mbak. Bolehkah aku ikut bersama kalian?
boleh. Tugasmu masih banyak. Lagi pula kamu tidak mempunyai kaum. Tapi Mbak. Sudahlah, kalau tidak boleh ya tidak boleh. Sana lanjutkan pekerjaanmu. Baiklah Kak. Setelah ini kalian siap-siap menuju rumah Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut pasti akan memilih salah satu dari kalian. Nanti Mbak akan danani kalian menjadi putri-putri yang cantik. Iya Mbak, kami mau. Bagaimana Mbak, sudah rapikah penampilanku? Sudah rapi, Mbak? Aku Mbak. Nah, sudah cantik sekarang. Putri-putri Mbak sudah cantik-cantik semua. Ande-Ande Lumut pasti akan memilih salah satu dari kalian untuk dijadikan istri. Ngapain lihat-lihat? Ini ya, lihat kita semua cantik. Tidak kok. Kasihan sekali kamu. Mbak, saya ingin bicara. Bicara apa? Memangnya kamu sudah selesai menyapu? Sudah, Mbak. Jadi begini, Mbak. Saya ingin melamar menjadi istrinya Ande-Ande Lumut seperti kakak-kakak penting yang lain. Oh begitu, ya sudah, tidak apa-apa. Sini kamu saya dandani juga. Sudah, sekarang kamu cuci kuali ini di sungai. Baik, Mbak. Mudah-mudahan Ande-Ande Lumut memilih salah satu dari anak-anakku, bukan kuning-kuning. Kelenteng kuning setiap hari bekerja tanpa rasa lelah dan keluh kesah walau dia diperlakukan kasar oleh Mbak Rondo Kelenteng. Hanya dia dan Allah saja yang tahu betapa sedihnya dirinya. Dia berharap Tuhan akan memberikan balasan yang lebih baik untuknya saat kelenteng kuning mencuci kuali di sungai. Duh, kenapa seperti ini penderitaan hidupku? Semoga aku tabah menjalaninya. Hai gadis cantik, Siapa dirimu? jangan takut, aku adalah sifat baik dari dalam dirimu. Mau apa kamu? Aku akan memberimu sebuah pusaka. Terimalah, semoga pusaka ini kelak akan berguna bagimu. Ini adalah jimat Kaliwosado. Terimalah gadis cantik. Baiklah, terima kasih. Di sebuah sungai yang airnya deras, disitulah Yuyu Kangkang hidup. Dia yang menguasai sungai itu. Dialah si Yuyu Kangkang yang licik. Ho, siapa itu yang datang dari jauh? Wah, sungainya banjir. Lah iya kak, bagaimana ceritanya berani? Lihat itu, ada Yuyu Kangkang. Kita bentar lagi langsung saja. Iya ayo, Yuyu Kangkang, Yuyu Kangkang. Hahaha, ada apa gadis manis? Yuyu Kangkang, aku minta tolong diseberangkan lewat sungai ini. Wah, itu berat sekali. Bahaya semuanya. Aku minta imbalan. Imbalan apa? Uang. Wah, kamu ini mata duitan. Iya, Mama duitan. Hahaha, tidak. Aku tidak mau uang. Lalu apa? Imbalannya adalah menggendong dan mencium tangan kalian. Ya sudah kalau begitu. Mau kemana kalian? Mana imbalannya? Wah, senang sekali aku dapat memegang dan mencium tangan gadis-gadis cantik itu. Ho, itu apa? Baunya tidak enak, wajahnya jelek lagi. Wah, kok banjir ya? Dari mana aku bisa menyeberang? Itu ada Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang, Yuyu Kangkang. Tolong seberangkan aku melewati sungai ini. Kamu tidak mau? Nanti aku kasih uang. Tidak mau? Sudah sana pergi. Jangan di sini. Dasar anak jelek. Kamu kenapa begitu jahat, Yuyu Kangkang? Ya sudah kalau itu maumu. Akan aku buat sungai ini menjadi kering. Iya. Sementara itu, di sebuah desa bernama Dadapan, Mbak Rondo sedang menyapu rumah. Di rumah itulah si Ande-Ande Lumut sedang mengaji di sebuah surau, menunggu belahan hatinya yang dijanjikan Tuhan untuknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Mbak Kelenteng Merah. Saya biru. Oh, mau apa? Kami ingin melamar Ande-Ande Lumut, Mbak. Kamu mau amat? Bentar ya, saya panggilkan anaknya. Anakku, si Ande-Ande Lumut. Ada anak yang mau melamar.
salah kamu melamar anak saya. Iya, wajahmu jelek, baumu tidak enak gitu. Aku saja ditolak, apalagi kamu. Dicoba dulu, Mbak. Baiklah, sebentar ya. Anakku sianden di lumut, ada anak umur banget, anaknya yang buruk rupanya, kunting kuning itu namanya. Begitu saya juga mau, aku itu saya akan turun, meskipun buruk saya, inilah yang saya Apa kamu tidak salah, Anda lumut? Wah, ternyata saya mudahannya Anda lumut. Baiklah, jika itu memang pilihanmu, tidak apa-apa. Jo, Bejo, sini Jo. Siapa gadis jelek ini? Kunting kuning, Jo. Kita akan pulang. Maksudnya pulang? Ibu, sebenarnya saya adalah seorang pengembara yang sedang mengembara di sini untuk mencari pengalaman hidup. Iya, aku tahu kamu pengembara. Lalu, Saya seorang pangeran, Ibu. apa? Pangeran? Apa? Pangeran? Oh tidak. Benar, Ibu. Saya adalah seorang pangeran yang sudah mengembara. Dan sekarang saya sudah menemukan dambaan hati saya. Saya akan pulang ke kerajaan dan terima kasih untuk semuanya. Baiklah. Semoga kehidupanmu selanjutnya lebih baik. Akhirnya Kunting Kuning menjadi istri Ande-Ande Lumut. Wajahnya yang jelek dan bau berubah menjadi putri yang cantik. Sesungguhnya dia adalah putri Sekartaji, dan Ande-Ande Lumut kini menjadi raja mewarisi kerajaan ayahnya. Pangeran dan Kunting Kuning hidup bahagia selamanya.